Kesehatan mental salah satunya dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut bisa berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, atau stres berat jangka panjang. Ketika kesehatan mental seseorang terganggu, maka individu akan mengalami kesulitan untuk bisa optimal, baik secara fisik, intelektual, dan emosional, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan penyesuaian diri di lingkungan yang akhirnya bisa memunculkan gangguan mental. Salah satu gangguan mental yang paling sering kita dengar adalah depresi. Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus merasa tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas, sehingga mengakibatkan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Kondisi tersebut dapat menjadi kronis dan berulang, dan secara substansial dapat mengganggu kemampuan seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di tingkat yang paling parah, depresi dapat menyebabkan bunuh diri. Tapi ternyata masih banyak yang belum tahu tentang mitos dan fakta tentang depresi. Apakah kamu salah satunya? Nah, di sini kita akan tanya langsung sama psikolog tentang mitos dan fakta tentang depresi. Sebelumnya, Relief juga udah minta pertanyaan-pertanyaan tentang depresi sama kalian lewat Instagram Relief yang ingin dipastikan kebenarannya. Apakah hal tersebut merupakan fakta atau malah hanya mitos belaka? Yuk kita mulai. Hai Dir, perkenalkan nama saya Febian. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan seputar depresi yang sudah kalian kasih lewat IG Story Relief beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan yang pertama, ini dari Dea Punya. Apakah depresi itu penyakit bawaan? Baik, untuk penyebabnya sendiri, depresi ini masih belum pasti nih penyebabnya hingga saat ini. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya depresi. Untuk faktor yang pertama adalah faktor secara biologis. Nah, faktor secara biologis ini ada beberapa hal. Antara lain, yang pertama ada terkait dengan biokimia. Biokimia ini berkaitan dengan perubahan bahan kimia tertentu yang terjadi di otak, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah struktur otak. Nah, untuk struktur otak sendiri ini, para ilmuwan masih belum bisa memastikan nih apakah perbedaan struktur otak yang ada ini terjadi setelah atau sebelum timbulnya gejala depresi. Sedangkan untuk yang ketiga, di sini ada terkait dengan genetika atau sejarah keluarga. Jika kamu memiliki riwayat keluarga atau ada nih anggota keluarga kamu dan mereka mengalami depresi atau gangguan suasana hati lainnya, maka kamu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk bisa mengalami depresi dalam kehidupanmu. Cuma, jangan jadikan ini sebagai suatu hal yang bikin kamu parno atau bikin kamu takut berlebihan. Untuk faktor berikutnya, ini ada terkait dengan kepribadian. Jadi, orang-orang yang punya harga diri yang rendah, kemudian mudah stres, dan yang pesimis, ini cenderung lebih mudah untuk mengalami depresi. Selain itu, ada juga trauma masa kecil. Nah, jadi beberapa peristiwa yang kurang menyenangkan gitu ya, yang kita alami ketika kita masih kecil, ini akan bisa mempengaruhi cara tubuh kita untuk merespon terhadap ketakutan atau situasi stres yang baru, atau kejadian-kejadian di masa sekarang yang bagi kita itu sangat membebani, sangat menekan kita. Selain itu, ada juga terkait dengan kondisi medis. Nah, jadi ada beberapa kondisi medis nih, seperti penyakit kronis, kemudian insomnia, dan penyakit lainnya. Ini bisa membuat kita lebih rentan untuk mengalami depresi. Untuk faktor yang terakhir, ini terkait dengan faktor dari lingkungan. Faktor dari lingkungan ini bisa terkait dengan kalian sering mengalami kekerasan, atau penelantaran, atau pelecehan, atau terkait dengan faktor ekonomi yang rendah, ini membuat kalian jadi lebih rentan untuk mengalami depresi. Selain dari faktor lingkungan, ada juga nih terkait dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Untuk orang-orang yang dia sering atau sudah menggunakan obat-obatan terlarang dalam jangka waktu panjang, tentunya akan memberikan dampak juga nih untuk kondisi fisiknya, yang mana kondisi ini akan mempengaruhi dia untuk lebih rentan mengalami depresi. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, ini ada dari Askia Kamila. Orang depresi selalu ingin bunuh diri. Oke, baik.
Seperti yang sudah dijelaskan di depan bahwa depresi ini berdampak negatif pada perasaan, cara berpikir, dan tindakan atau perilaku sehingga membuat kita tidak bisa berpikir jernih nih ketika menghadapi suatu masalah. Jadi, ketika ada satu kejadian buruk yang terjadi pada orang yang depresi, orang tersebut akan langsung memaknainya dengan negatif, menganggap dirinya tidak berharga, kemudian menganggap nggak pantas hidup, terus kayak nggak berguna hidupnya gitu ya. Sehingga timbullah pikiran-pikiran atau ide-ide mengenai cara-cara yang kurang efektif atau yang kurang tepat gitu ya, seperti bunuh diri itu, atau membayangkan jika dirinya terluka. Tapi kembali lagi nih, teman-teman semua, kita harus menyadari bahwa sebenarnya orang-orang yang depresi ini, mereka itu tidak ingin meninggal atau tidak ingin bunuh diri sebenarnya. Yang ingin mereka lakukan adalah mengakhiri perasaan tidak nyaman atau perasaan negatif yang mereka alami, pikiran yang tidak nyaman, atau pikiran negatif yang mereka alami terhadap diri mereka sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Dina Fitri. Depresi itu karena banyak pikiran. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa depresi ini memberikan dampak yang negatif nih terhadap perasaan, cara berpikir, dan tindakan atau perilaku dari seseorang. Sehingga untuk teman-teman yang mengalami depresi, mereka akan cenderung lebih mudah memaknai perubahan-perubahan di sekitar mereka atau pengalaman-pengalaman yang mereka alami secara negatif juga gitu ya. Jadi hal-hal kecil yang memang sebenarnya perubahannya atau terjadinya itu karena hal lain gitu ya, bagi mereka itu terjadi karena diri mereka. Oleh karena itu mereka banyak hal yang dipikirkan, tapi dipikirkannya secara negatif dan cenderung menyalahkan diri mereka sendiri. Untuk pertanyaan yang keempat, ini ada dari Nur Papitus. Apakah toxic positivity dapat memperparah depresi? Baik, sebelum dibahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terkait toxic positivity terlebih dahulu. Jadi, toxic positivity ini adalah suatu tindakan yang sebenarnya baik gitu ya. Kita memberikan penguatan positif ke teman-teman kita gitu ya yang lagi down, sedih. Tapi ternyata penguatan positif ini juga jika kita terlalu berlebihan memberikannya atau kita tidak melihat situasi dari teman kita gitu ya, itu bisa menjadi suatu hal yang toksik. Bisa teman-teman bayangkan ketika ada nih orang yang sedang mengalami depresi, kemudian kita memberikan penguatan positif, namun jatuhnya penguatan positif ini toksik gitu ya. Bisa terbayang bahwa dia yang sudah memang memendam perasaannya gitu ya, terus pola pikirnya lebih negatif, kemudian kita berikan penguatan yang toksik gitu, toxic positivity, yang kemudian akhirnya membuat orang yang depresi ini malah semakin memendam perasaannya gitu ya, atau malah berusaha untuk mengabaikan perasaannya, gitu, yang mana tentunya ini bisa memperparah kondisi dari depresi yang dialami. Baik, untuk pertanyaan nomor 5, ini masih dari Nur Papitus. Gaya hidup tidak sehat seperti rokok, junk food, atau kurang aktivitas menyebabkan lebih mudah terjangkit depresi. Baik, beberapa penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup yang tidak sehat ini memiliki hubungan yang positif terhadap depresi. Seperti misalnya merokok. Kita tahu nih, rokok ternyata memang nggak baik gitu ya untuk tubuh kita. Selain itu, individu atau orang-orang yang dia kurang aktivitas atau kurang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, kemudian lebih banyak makan junk food, kemudian mereka lebih suka minum-minum. Nah, ini cenderung juga untuk lebih rentan mengalami depresi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ada baiknya kita menerapkan pola hidup sehat gitu ya untuk membantu mengurangi risiko terjadinya depresi. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 6, ini berasal dari Setia. Apa benar depresi yang pernah dialami dahulu bisa muncul lagi? Jika iya, apa penyebabnya? Oke, depresi yang sudah pernah dialami sebelumnya ini bisa muncul lagi. Penyebabnya itu bisa beragam, tapi yang dominan adalah trigger yang lebih besar dari sebelumnya.
selain karena adanya faktor risiko yang tinggi juga. Pertanyaan nomor 7 berasal dari V. McVie. Orang yang depresi harus minum obat seumur hidup. Ya, kalau ini tergantung dari tingkat depresinya dan bagaimana orang tersebut menjalankan pengobatan sesuai dengan anjuran dari psikiater atau dokter jiwanya. Nah, jika ternyata orang ini dia menjalani pengobatan sesuai dengan anjuran dari psikiater atau dokter jiwanya, kemudian dia mampu nih menghadapi trigger-triggernya dia, terus ada perubahan positif juga yang dilihat dari psikiater atau dokter jiwanya, maka ada kemungkinan orang ini bisa berhenti minum obat. Pertanyaan nomor 8, ini berasal dari Fatim Nurs. Depresi berpengaruh pada ingatan seseorang, bahkan dapat menyebabkan amnesia. Depresi ini bisa berpengaruh pada ingatan seseorang, terutama untuk memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini berkaitan dengan informasi-informasi yang baru saja dia terima. Jadi untuk orang yang mengalami depresi, ketika dia mendapatkan satu informasi baru, dia akan cenderung melupakan informasi itu. Tapi depresi ini tidak berpengaruh ke memori jangka panjang maupun memori yang terkait dengan kemampuan motorik. Memori jangka panjang itu terkait dengan informasi-informasi yang sudah dia terima jauh sebelum dia mengalami depresi. Misalkan informasi yang dia peroleh 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, sebelum dia mengalami depresi. Sedangkan untuk memori atau ingatan yang berkaitan dengan kemampuan motorik itu seperti kemampuan mengendarai sepeda motor atau kemampuan menyetir, kemudian kemampuan menulis, kemampuan menendang. Nah, depresi tidak mempengaruhi ingatan seseorang terkait hal ini. Pertanyaan ke-9, ini dari Karenza Alsya. Apakah orang depresi tidak suka motivasi? Orang depresi bukan tidak suka motivasi, tapi dengan cara berpikir dia yang memang sudah negatif, yang tidak bisa berpikir dengan jernih, akan menanggapi kata-kata positif atau kata-kata motivasi yang disampaikan oleh orang lain itu secara negatif. Teman-teman punya orang terdekat atau sahabat yang memang mengalami depresi, coba untuk memberikan telinga, coba untuk mendengarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, kemudian jangan dijudge, tapi cukup dengarkan dan cukup pahami bahwa aku ada di sini untuk mendengarkan, agar mereka tidak merasa sendirian. Nah, mungkin teman-teman bisa menyampaikan beberapa hal berikut ini untuk orang terdekat atau sahabat kamu yang lagi mengalami depresi. Teman-teman bisa menyampaikan, aku ada di sini untuk kamu. Kamu berharga. Apa yang kamu rasakan itu valid untuk kamu. Mungkin aku nggak paham dengan apa yang kamu rasakan, tapi aku ada di sini untuk mendengarkan kamu. Atau teman-teman juga bisa dengan menunjukkan bahasa tubuh, seperti apakah kamu mau dipeluk, atau kalian bisa menepuk-nepuk punggung dari sahabat atau orang terdekat kalian yang mengalami depresi, dan biarkan dia mengungkapkan apa yang dia rasakan, tanpa perlu dijudge atau tanpa perlu dinilai. Dan yang terakhir, ini dari Audriana Septi 01. Emang betul kalau sudah self-harm, itu termasuk depresi? Baik, sebelum saya jelaskan, di sini saya ingin menyampaikan mengenai self-harm terlebih dahulu. Jadi self-harm atau perilaku menyakiti diri sendiri ini merupakan salah satu cara yang kurang adaptif dalam menghadapi suatu masalah. Jadi, di sini ada beberapa orang yang melakukan self-harm sebagai salah satu cara dealing atau salah satu cara dia menghadapi pikiran atau perasaan sulit yang dia alami. Nah, jadi bagi beberapa orang yang melakukan self-harm ini memiliki harapan bahwa dengan menyakiti dirinya sendiri, perasaan tidak nyaman atau rasa emosi negatif yang berlebihan dalam dirinya dapat tergantikan dengan rasa sakit fisik yang dia alami. Nah, tentu saja cara ini salah atau tidak tepat karena kembali lagi cara ini
tidak menyelesaikan sumber masalahnya. Sumber masalahnya adalah rasa tidak nyaman, rasa sakit, atau emosi negatif yang dia rasakan. Tentunya kita harus menghadapi rasa tidak nyaman ini atau emosi negatif yang kita rasakan. Nah, kaitannya dengan depresi adalah pada individu yang mengalami depresi, jika kondisinya tidak diatasi atau ditangani segera, maka beresiko menimbulkan pikiran-pikiran atau ide-ide terkait dengan self-harm itu sendiri. Jadi, untuk teman-teman yang merasa memiliki gejala atau ciri-ciri depresi, ada baiknya kalian segera mencari bantuan profesional, baik itu psikolog maupun psikiater, untuk mendapatkan diagnosa yang tepat. Sehingga teman-teman tahu apa tindakan selanjutnya yang tepat yang bisa kalian lakukan. Ingat, jangan sekali-sekali melakukan diagnosa sendiri atau self-diagnose. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah mengalami depresi dan sudah mau mencari bantuan ke profesional, kalian hebat. Karena kalian tahu bahwa kalian sama berharganya dengan yang lain, dan kalian juga bisa berdaya dan menjalani hari-hari dengan baik. Nah, itu dia Dir, fakta-fakta dan mitos-mitos mengenai depresi. Semoga setelah menonton video ini, kamu jadi semakin memahami tentang depresi dan tidak lagi percaya dengan mitos-mitos tentang depresi. Perlu diingat pula bahwa informasi tadi hanya untuk menambah pengetahuan kamu ya Dir. Jika kamu merasa ada yang bermasalah dalam dirimu, jangan self-diagnose ya, tapi segeralah minta bantuan ke tenaga profesional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Relief. Kamu juga bisa tulis di kolom komentar topik apa yang kamu ingin Relief bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.